Oke, sobat peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast peziarah dan kali ini setelah bulan kemerdekaan kita masih membahas gereja Indonesia di sekitar kemerdekaan, tetapi spesial kali ini kita akan membahas gereja periode sebelum kemerdekaan khususnya di zaman pendudukan Jepang. Tentunya menarik mengetahui informasinya seperti apa dan apa yang bisa kita pelajari, tetapi seperti biasa sebelumnya kita mulai dulu dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, sobat peziarah sekalian, sebelum kita mulai, kami mengingatkan kembali untuk tidak lupa like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman juga bisa ikut terus episode-episode podcast Peziarah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kita akan membahas episode kali ini terkait dengan Gereja Indonesia di zaman pendudukan Jepang. Dan bahasan kali ini akan didasarkan pada sebuah buku yang sangat menarik dan ditulis oleh orang yang juga sangat menarik, ya, seorang imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta yang sangat meminati sejarah. Sudah ada 3 buku paling tidak yang saya tahu terkait dengan sejarah yang beliau tulis, dan buku yang diangkat kali ini adalah berjudul Surviving the Dai Nippon, ya. Dan saya persilakan langsung saja Romo Simon Petrus Cahyadi. Silakan Romo untuk mulai menjelaskan seperti apa sih gereja Indonesia di zaman Jepang. Terima kasih, Willem. Para rekan peziarah dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera untuk Anda semua, untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Saya diminta untuk menjelaskan tentang ya sejarah gereja Katolik zaman pendudukan Jepang tahun 42 sampai dengan 45 yang juga sudah saya pelajari, bahan-bahannya sudah saya kumpulkan, tadi Willem sudah memberitahukan, dijadikan buku Surviving the Dai Nippon, menyintas Jepang Raya. Ya. Kalau mau saya ringkas dalam beberapa slide ini, saya kiranya bisa memberikan sekitar 9 atau 9 gambar, 9 slides, yang saya merasa ini bisa membantu secara visual rekan-rekan untuk melihat bagaimana gereja zaman Jepang itu orang Katolik, teman-teman kita mengalaminya. Yang pertama, silakan gambar berikut. Ya. Kita tahu bahwa gereja zaman Jepang diawali tentu saja juga dengan masa datangnya Jepang di tanah air kita dan mengambil alih kekuasaan. Jepang memang harus dikatakan sejak tahun 41 itu sudah berada di sana-sini untuk menduduki daerah-daerah di Indonesia. Waktu itu masih namanya Hindia Belanda karena orang Belanda yang menjajahnya, yang memilikinya. Itu sudah di misalnya di Kalimantan Utara, kemudian juga sudah di Sumatera Utara, masuk lewat Malaysia. Tetapi Jepang mulai berkuasa secara resmi itu bulan Maret tahun 1942. Nah, gambarnya yang teman-teman lihat itu ketika Jepang melakukan parade di daerah masuk Jakarta, daerah kota itu, kelihatan gambarnya bagaimana mereka disambut oleh penduduk sebagai pemenang dan yang berhasil mengalahkan orang Belanda, dan dengan demikian dianggap pada mulanya untuk menjadi pembebas bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya, gambar-gambar sebelumnya adalah pendaratan di daerah dekat Cirebon, itu di daerah Eretan, di pantai-pantai yang dekat Laut Jawa, yang tentu saja lautnya lebih tenang. Jadi dengan demikian, mulai dari 8 Maret itu, Jepang mulai berkuasa di Indonesia. Apa yang Jepang lakukan, ini konteksnya sebelum masuk ke dalam gereja Indonesia, gambar berikut memberikan keterangan. Nah, ini teman-teman, orang Jepang itu sebenarnya
datangnya singkat ya toh. Kita tahu bahwa mereka menjajah, tadi saya sudah bilang 3 atau 3,5 tahun menduduki Indonesia, ya. Tetapi pendudukan Jepang dikenang dengan rasa pahit dan dengan rasa getir, meskipun singkat. Sementara Belanda itu sudah ratusan tahun di sini, ya berada bersama kita, beranak pinak di Indonesia. Jepang itu sebentar, tetapi kedatangan mereka itu sungguh-sungguh menciptakan kesan horor dalam catatan historis kita. Mengapa? Salah satu alasan adalah, itu di situ saya tulis, mereka menerapkan apa yang disebut undang-undang militer. Ini dia. Jadi ketika Jepang datang, Jepang nggak datang bersama dengan keluarga-keluarganya, sudah tinggal di sini, sudah makan, punya sekolah, bahkan dewasa anaknya di sini. Enggak. Mereka datang sebagai tentara yang sudah sebelumnya perang di Asia-Asia, di tempat lain, di negeri-negeri Asia. Di Malaysia sudah, di Cina sudah, di Nanking sudah, di Thailand, Kamboja sudah diduduki. Ya. Filipina juga sudah. Nah, dia datang ke Indonesia sebagai tentara. Ya, jadi tentara memberlakukan apa yang dalam waktu itu situasi perang, undang-undang militer atau undang-undang perang. Inilah yang membuat pendudukan Jepang meskipun singkat tapi brutal dan keras. Karena apa? Karena mereka tentara semua gitu. Mereka yang datang kemudian keras ya, dengan keamanan, dengan spionase, kemudian dengan penindakan sana sini, dan dengan kekerasan yang kita tahu kalau militer menduduki suatu daerah apa yang terjadi. Itu adalah konteksnya. Jadi dia menerapkan undang-undang militer di Indonesia. Dan ini yang membuat kehadiran Jepang singkat tetapi memang sangat keras ya. Dan kita kenang juga dengan rasa horor, rasa ketakutan. Itu pada umumnya untuk Indonesia, tetapi pada khususnya untuk Gereja Katolik bagaimana? Gereja Katolik harus dikatakan bahwa pada waktu itu ya sebagian terbesar masih orang Eropa kan, dalam hal ini orang Belanda. Tahun 40-an itu banyak orang Belanda, orang tentu saja orang-orang Indonesia dalam arti orang-orang pribumi dan beberapa orang setempat, orang Tionghoa ada juga, khususnya di kota-kota besar, tetapi nggak banyak. Maka dari itu, karena bukan saja terhadap orang Katolik, tapi juga terhadap orang Kristen Protestan, Jepang melihat itu sebagai agama musuh, yang kemudian perlu dicurigai, perlu diawasi, perlu diamankan, perlu ditindas, dan juga perlu dibuat ruang geraknya itu jangan luas-luas. Maka dari itu apa yang diterapkan oleh Jepang, ada banyak tindakan supaya gereja Katolik ini atau juga sebenarnya kekristenan ini di Indonesia itu tidak berkembang dan tidak menjadi unsur yang secara potensial membahayakan. Ini misalnya saja banyak daerah tempat-tempatnya disita, sekolah disita. Ya. Lalu juga bahasa Belanda itu misalnya sekolah-sekolah misi dilarang. Dan bahasa Belanda juga tidak dipakai. Mereka harus pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia maksud saya. Lalu juga atau bahasa Jepang. Mereka harus belajar bahasa Jepang. Ruang-ruang atau tanah-tanah, lebih tepat gedung-gedung milik gereja dipakai untuk kepentingan misalnya kepentingan logistik, untuk kepentingan militer, barang A, barang B, barang C, untuk kepentingan zeni militer, kan mereka kan punya banyak perlengkapan. Dan itu banyak gedung-gedung gereja atau gedung-gedung milik gereja yang dipakai. Dan yang juga sangat khas yang dilakukan Jepang adalah gambar berikut akan memberikan kepada kita secara visual bantuan untuk mengingat itu. Mereka melakukan apa yang disebut mereka diinternir. Jadi orang-orang Eropa, dalam hal ini orang-orang Katolik yang beragama Eropa yang banyak tadi saya sudah bilang, saya mendahului tadi, itu mereka diinternir. Diinternir itu ya dimasukin ke dalam asrama yang dijaga ya, tempat kamp penampungan yang dijaga. Jadi tidak harus dipenjarakan. Itu kadang-kadang misalnya sebut saja satu daerah di Kramat 7 misalnya, atau Kramat 6. Itu daerah itu diblok, lalu atau di Cideng, daerah itu diblok, dikasih dengan kawat berduri.
Jadi sepanjang misalnya Keramat 6, Keramat 7, Keramat 8, daerah-daerah masuknya dikelilingi pagar berduri, lalu di situ dijaga. Dan semua orang Eropa, orang Belanda, termasuk juga pastor-pastor dan biarawan-biarawati yang pada waktu itu banyak, dimasukin ke situ. Nah, ini namanya diinternir. Ya, jadi tidak harus berarti dipenjarakan. Pokoknya di dalam dimasukkan ke dalam ya tempat ruang besar atau juga bisa saja juga penjara dipakai atau bisa saja sekolahan juga dipakai. Itu dipakai untuk menginternir orang-orang Eropa di situ. Dalam hal ini juga misionaris juga dimasukkan di situ. Kalau Anda lihat, teman-teman lihat di situ tentu saja ada macam-macam acara, tapi pada intinya mereka diamankan, orang-orang kulit putih dan juga di situ biarawan-biarawati termasuk. Misalnya mereka tidak bisa keluar, ya paling di situ main kartu di situ, laki-laki dipisahkan daripada perempuan. Perempuan misalnya ada jatah makan pagi, makan sore, semuanya dijatah, dalam gambar itu ada. Dan di bawah itu ada gambar di mana di daerah Cideng, itu yang tadi saya sudah bilang. Jadi mereka perumahan itu praktis dikasih kawat berduri, lalu di sana tempat-tempat tertentu ada penjagaan oleh tentara Jepang. Lalu mereka melakukan apa yang disebut apel, misalnya pagi hari mereka melakukan apel dengan penghormatan kepada Dewa Matahari dengan arah ke Tokyo, karena di situ ada Kaisar Hirohito yang merupakan menurut kepercayaan Shinto agama Jepang itu adalah keturunan Dewa Amaterasu, Dewa Matahari. Jadi mereka harus melakukan apa yang disebut ojigi. Ojigi berarti memberikan menunduk, ya. Dan nunduk itu harus sempurna karena orang Jepang punya 3 tipe menunduk. Yang pertama itu adalah esaku, itu sekitar 15 derajat, lalu 30 derajat kere, dan yang terakhir itu 45 derajat yang paling sempurna namanya sekere. Itu dia melakukan penghormatan kepada kaisar tentu saja dalam posisi yang paling terhormat. Jadi apa yang dialami oleh orang Katolik pada waktu itu, yang kebanyakan orang Eropa, pastor-pastornya juga praktis pada waktu itu dominan ya, orang-orang Eropa masih 40-an, itu semua diinternir. Jadi gereja boleh dikatakan misi itu macet, ya. Sekolah-sekolah itu nggak jalan, ya. Orang-orang semua di penjara atau di internir tadi. Bahkan mereka kadang-kadang dicurigai juga kalau misalnya dianggap sebagai kerjasama dengan musuh, itu parah. Nah, dalam berikutnya kita akan lihat juga apa yang terjadi dalam gereja Katolik. Karena banyak yang diinternir, termasuk biarawan-biarawati dan juga umatnya, juga para uskup yang sebagian terbesar pada waktu itu praktis semuanya, dengan kekecualian satu Monsinyur Sugio Pranoto di Semarang, uskup-uskup juga diinternir. Ya. Tapi ada 2 uskup selain Monsinyur Sugio Pranoto yang tidak diinternir. Yang pertama adalah Monsinyur Wilkins dari Batavia, dari Jakarta, gambarnya Anda lihat itu sebelah kiri, ya. Beliau adalah uskup Jakarta, uskup Batavia yang tidak diinternir karena dia mengatakan saya adalah wakil untuk Paus, dan kaisar Anda di Tokyo punya hubungan dengan Paus, ya. Memang sebelumnya tahun 41 ya, atau 41 akhir atau 42 itu ada hubungan diplomatik antara Tokyo dan Vatikan. Sehingga beliau mengatakan saya adalah wakil dari Paus dan kaisar Anda punya hubungan dengan Paus. Maka kalau saya misalnya ditahan atau saya diapa-apain, awas dengan Anda gitu ya. jadi dia boleh leluasa, tetapi tetap dalam geraknya yang dibatasi tentu saja, karena bagaimanapun juga dia berada dalam daerah kekuasaan militer bala tentara Dai Nippon, ya. Tentu saja tetap dibatasi, nggak bisa sembarangan. Tapi beliau sungguh orang hebat. Beliau datang ke sana kemari, dia mengunjungi ke penjara, dia kemudian juga membantu mereka orang-orang Katolik dan orang-orang non-Katolik, orang Belanda yang non-Katolik juga, untuk kemudian dibantu apa yang bisa dibantu oleh dia. Ya. Pernah dia ditampar pada waktu masuk ke dalam daerah interniran, di daerah proklamasi itu,
dia ditampar oleh seorang tentara Nippon, tentara Jepang, dan dia catat tentara Jepang itu, dilaporin ke perwiranya, ya, bahwa saya ditampar oleh tentara Nippon itu. Perwiranya panggil tentara tadi yang menampar Monsignor Wilkins, ya, dan kemudian dimaki-maki di depan dalam bahasa yang tentu saja Monsignor Wilkins tidak mengerti, ya, bahasa apa. Lalu dia keluarkan pistolnya, dia katakan, Monsignor, apakah Monsignor mau saya tembak orang ini di depan Anda? Monsignor Wilkins tentu saja tidak mau, ya. Yang penting dia sudah lapor bahwa dia ditampar oleh tentara Jepang yang kurang ajar itu, dan tentara Jepang itu sekarang diancam mau ditembak. Saya tidak tahu, mungkin di belakang dia bisa mengatakan lain. Tetapi intinya adalah bahwa dia itu tidak terjadi macam-macam. Jadi dia boleh bebas, tapi tentu saja dalam kewajiban untuk melapor dan seterusnya kepada pimpinan tentara Jepang waktu itu di Jakarta. Yang kedua, yang bebas leluasa dalam arti kesana kemari adalah seorang uskup pribumi. Satu-satunya uskup pribumi waktu itu adalah Monsignor Sugio Pranoto. Kita harus ingat bahwa Jepang itu mau mengambil simpati pribumi. Maka misalnya Soekarno misalnya kan dipanggil dari daerah mana itu, Bengkulu, ya. Juga Hatta juga dipanggil ke Jawa, ya. Dia kan mau memakai pimpinan-pimpinan juga untuk propaganda supaya nanti rakyat bisa dimobilisasi demi kepentingan Jepang. Maka dalam arti itu Monsignor Sugio Pranoto tentu saja juga diberikan respek, tempat yang posisi istimewa juga di mata Jepang. Ya. Jadi Jepang menaruh respek. Nah ini juga dipakai oleh Monsignor Sugio untuk ya bisa bertindak dengan kekuasaannya sebagai uskup waktu itu. Misalnya dia juga bisa berkeberatan kalau misalnya gedung gereja dipakai untuk misalnya kepentingan untuk logistik dari tentara Jepang. Dia kan sangat terkenal dengan ceritanya bahwa dia mengatakan kalau Anda kan bisa pakai ruang bioskop yang kosong. Kalau Anda pakai gedung gereja misalnya untuk kepentingan militer, lebih baik kepala saya ditebas saja. Ya, diancam begitu. Tentu saja Jepang akan tidak hati-hati dengan sikapnya. Untuk itu, Monsignor sedikit leluasa ke sana kemari. Dan untuk keleluasaan itu dia menahbiskan juga banyak imam-imam pribumi pertama, imam-imam projo, ya, karena imam-imam kebanyakan kulit putih waktu itu, ya. Imam projo itu banyak sekali ditahbiskan oleh beliau, belasan, saya kira 14 atau 15 pada zaman Jepang itu oleh beliau, ya. Dan dipakai untuk menyebar ke sana kemari, membantu sekenanya, khususnya di daerah Jawa, karena Jepang untuk melarang orang pindah ke pulau, karena masing-masing pulau diisolasi oleh Jepang itu. Dan ini membuat dia kemudian bisa bergerak mengirim imam yang projo ke sana kemari. Di situ juga beberapa istilah misalnya dikembangkan, saya dengar yang khas Jawa juga, karena imam-imam pribumi ini kan imam-imam Jawa bekerja di daerah-daerah Jawa. Dia harus mengembangkan hal-hal yang juga tipikal Jawa, kan? Misalnya sebutan berkah dalam, ya. Nah itu juga ada kisah bahwa itu dikembangkan oleh imam-imam projo pertama ini ketika dia harus menerapkan istilah-istilah hal-hal yang memang biasa pakai orang Jawa waktu itu. Intinya adalah pelayanan masih tetap bisa berjalan meskipun terbatas di Pulau Jawa oleh romo-romo projo pertama dan romo-romo tarekat lain yang pribumi yang bisa tetap bebas. Dan romo-romo Indo, di Bandung misalnya ada Romo Reichert, dia seorang Indo tidak dimasukkan ke dalam penjara, yang ditangkap itu adalah internir itu adalah Belanda. Dan yang terakhir itu adalah Monsignor Wilkins, itu di daerah ND, nanti ada ceritanya sendiri, nanti saya akan masuk ke dalam bagian khusus. Jadi tiga ini dia bebas untuk berkarya ke sana kemari. Berikutnya ada sesuatu yang mengerikan. Monsignor Ertz dan 4 imam dan 8 brother MSC itu dieksekusi mati oleh Angkatan Laut Jepang 30 Juli tahun 42 di Langgur. Dia dianggap bekerja dengan mata-mata, dia dianggap mata-mata atau bekerja dengan pihak sekutu. Dalam hal ini adalah Australia. Ya. Padahal dia tidak. Dia memang pernah ditawarin untuk mengungsi ke Australia ya sebagai uskup karena situasi tidak aman sebelum Jepang datang.
Tetapi beliau mengatakan, saya tidak mau pergi dari Langgur, dari tempat saya tugas ini di Indonesia, di Hindia Belanda waktu itu, karena umat saya di sini. Saya harus bertahan di sini. Dan dia bertahan di sini, dan dia percaya bahwa orang Jepang sebenarnya sopan, berperadaban tinggi, sehingga sebenarnya tidak akan buruk-buruk. Tapi rupanya waktu Jepang datang, dia diduga, dianggap, dituduh lebih tepat, sebagai mata-mata yang bekerja sama dengan sekutu, dalam hal ini Australia, ya. Lalu dalam sebuah proses singkat, ya pengadilan yang kayaknya itu bukan pengadilan, kayaknya interogasi sana-sini, lalu akhirnya dia dinyatakan bersalah sebagai bekerja sama, spionase dengan apa itu namanya dengan Australia, lalu di Pantai Langgur langsung diarak ke sana. Monsignor Eds, 4 imam dan 8 brother itu lalu ditembak mati, dan jenazahnya tidak boleh dipegang, tidak boleh diapa-apakan oleh orang Katolik, siapapun juga. Hanya malam hari beberapa orang Katolik itu yang mengambil resiko, itu diam-diam mengambil jenazah dari beliau dan dikuburkan pada mulanya sementara, tapi ketika Jepang kemudian sudah mulai pergi, lalu kubur sementara itu sekarang dijadikan yang lebih stabil yang ada di sekarang ini di daerah Langgur itu. Beliau itu saya dengar, saya tidak tahu sekarang bahwa sedang diproses beatifikasinya, karena ini orang yang sungguh-sungguh mau bertahan pada tugas dan kewajibannya sebagai uskup, mengambil resiko yang paling serius, yaitu mati daripada meninggalkan tugasnya dan imannya. Ini tentang Monsignor Eds. Lalu berikutnya pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan gereja pada waktu gembalanya praktis sebagian terbesar gembalanya kulit putih, biarawati itu, dan tokoh-tokohnya juga banyak masih waktu itu kulit putih. Apa yang terjadi dengan gereja ketika yang semua kulit putih itu ditangkap dan diinternir? Ternyata kaum awam itu punya kesadaran tinggi, punya rasa memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan gereja yang sangat tinggi. Sehingga mereka mengambil alih tugas dari para biarawan-biarawati itu yang sebelumnya ditangkap, sebelumnya ada tapi kemudian pergi ditangkap. Saya yakin di sini saya punya kesulitan karena sebagian terbesar dari mereka kan sudah meninggal ya. Saya berhasil mengumpulkan beberapa catatan yang dalam kenyataannya saya yakini bahwa akan lebih banyak. Tapi saya sayangnya belum sempat nggak bisa ketemu mereka lagi. Saya menyebutkan beberapa yang dengan luar biasa ikut bertanggung jawab mengambil alih tugas-tugas dari para misionaris yang ditangkap itu. Mereka bertanggung jawab untuk membimbing sesama umat yang lain. Dengan pewartaan sabda, dengan mengajar, ya, dengan memberikan pendalaman iman, juga dengan kadang-kadang dengan sakramen yang memang sudah diberkati tapi masih ada di dalam tabernakel gitu ya. Lalu dibagi-bagi dan diberikan kepada umat. Saya beri contoh saja beberapa yang sebelah kiri itu Pak Tampu Bolon, setahu saya dia menangani di daerah Sumatera. Dia bekerja di sana praktis untuk menjadi pemimpin umat di sana. Lalu juga Bapak Damen di Sulawesi, praktis Sulawesi itu dilayani oleh dia, maksud saya daerah Toraja. Lalu juga PK Oyong, itu pendiri Kompas, ya. Dia itu bertanggung jawab untuk banyak umat Katolik di daerah Mangga Besar, Pademangan, Pluit, itu untuk menangani umat-umat di daerah itu karena dia menjadi pengajar agama, dia juga menjadi pemimpin untuk misalnya ibadat-ibadat, tapi juga dia menjadi konektor penghubung antara pastor-pastor yang di dalam penjara interniran dengan umat. Lalu juga ada lain yang paling bawah itu adalah Bapak Situmorang, itu ayah dari Monsignor Dogma Situmorang, Monsignor Padang yang baru saja meninggal itu, dia bertanggung jawab juga untuk di daerah Samosir. Dan daerah Aceh itu adalah Monsignor orang tua, itu Bapak Ibu Datubara, orang tua dari Monsignor Datubara yang Monsignor Emeritus ya di Medan. Dan yang di tengah itu adalah
Jan O'Hare, dia adalah orang Belanda. Tadi saya sudah bilang bahwa banyak orang Katolik ya orang Belanda. Ya. Kita nggak boleh menutup mata waktu itu banyak orang Belanda. Nah, dia itu ditangkap oleh Jepang dan dijadikan apa yang disebut comfort woman, Jugun Yanfu dalam bahasa Jepang. Jugun Yanfu itu bahasa Jepang berarti sebenarnya perempuan yang ikut bersama dengan tentara sebagai penghibur. Jadi sebenarnya itu adalah pelacur yang dipaksa oleh Jepang. Dan dia itu seorang perempuan Katolik yang saleh, diperkosa secara bergu ya oleh tentara Jepang. Dan dia itu, tapi dia tetap bertahan dalam imannya. Dia nyaris sekali mengalami frustrasi, tetapi dia mendapat kekuatan dari riwayat orang kudus dan dari Rosario. Dia menulis buku yang terkenal 50 Years of Silence. Itu 50 tahun kebisuan. Karena dia sebelumnya nggak pernah omong. Dia pengalaman ini buruk. Tapi dia dalam pembicaraan dengan anak-anak, dia katakan, kau bicaralah. Supaya dengan demikian ibu bisa memberikan juga kekuatan pada banyak perempuan lain yang pada waktu itu diperlakukan sebagai objek dari tentara Jepang. Dan dia menulis buku 50 Years of Silence, dan itu diterjemahkan juga ke dalam banyak bahasa. Sekarang dia menjadi pekerja internasional, pegiat untuk perdamaian. Jadi ini orang Katolik yang sangat terkenal. Kalau Anda misalnya cari di Google, Jan Rolf O'Hare, ini adalah orangnya. Dia sekarang, saya kira mestinya umurnya 90-an sekarang, yang masih aktif untuk bergerak berdamai. Ya, bahwa kita perlu memberi kesaksian tentang orang yang menjadi pencinta damai. Pengalaman itu perlu diatasi, bukan membuat kita lumpuh. Ya. Dan ini menurut saya kesaksian dari orang Katolik waktu itu. Jadi kesimpulannya, awam itu mengambil alih, bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Akhirnya, berikutnya gambarnya, tadi saya sudah bilang, di Flores terjadi sesuatu yang lain, yaitu apa? Ketika Monsignor Leven, itu nama uskup dari Ende itu, mau diinternir, ya, orang Jepang membawa tim dari Jepang, tim klerus dari Jepang untuk mengambil alih tugas dari Monsignor Leven dan beberapa imam yang masih ada di situ. Maksudnya dia datang, orang Jepang, klerus dari Jepang, uskup-uskup Jepang itu, lalu Monsignor Leven dan yang lain itu ditarik ke Makassar. Tetapi ya tentu saja ini nggak bisa kan ya. Masa uskup masih ada di situ, lalu kemudian uskup dari Jepang datang tiba-tiba nyelonong mengambil alih. Ya. Uskup dari Jepang dipimpin oleh Yamaguchi, itu yang gambar paling kanan, bicara dengan Kolonel Sato, pimpinan Angkatan Laut dari Jepang, sebelah kiri Anda lihat, dia mengatakan ini tidak bisa. Saya tidak bisa mengambil alih begitu saja, karena ini bukan urusan orang Jepang, bukan urusan orang Belanda, bukan urusan orang Indonesia untuk memindahkan atau memasukkan uskup. Itu urusan tahta suci Roma, katanya. Jadi Anda tidak boleh dan saya tidak mau mengambil alih ini. Atas nama conscience, atas nama suara hati. Jadi tegas sekali Monsignor Yamaguchi mengatakan, saya tidak mau. Ya. Padahal tentara Jepang loh ini, Angkatan Laut. Dan Angkatan Laut ini bukan orang Katolik. Ya, dia tentara Jepang. Tentu saja pakai undang-undang militer ya. Tapi rupanya dia bijaksana ini Kolonel Sato. Lalu dia mengatakan, oke, kita ikuti apa yang dimau Monsignor Yamaguchi. Maka terjadilah keanehan itu ya, keajaiban di Flores, yaitu apa? Di tempat lain romo-romo dan uskup-uskup ditahan, di Flores malah ada 2 uskup Jepang yang masuk di situ. Satu Monsignor Yamaguchi dan satu lagi Monsignor Ogiwara yang gambar di tengah itu ada pakai apa namanya selendang ungu itu. Di situ jadi hitam itu Ogiwara. Lalu ditambah lagi 2 imam, ada sekitar 9 imam. Di situ yang di Indonesia itu di Flores itu ada 4. Imam Mikhail Iwanaga 1 dan Suguro itu dari Hokkaido yang kemudian juga bekerja. Itu foto itu kelihatan bahwa dengan demikian Monsignor Leven di tengah, diapit oleh Monsignor Ogiwara di sebelah sana, dan juga imam baru, imam Flores, dan juga yang lain itu pastor Jepang dan pastor Belanda. Gambaran yang sangat luar biasa. Di tempat lain semua berkelahi, di Flores itu
Indonesia, Jepang, Belanda ya ketemu dan kemudian damai-damai saja. Ya. Maka ada sesuatu yang mukjizat ajaib terjadi di situ. Keajaiban lain adalah Kolonel Sato nanti begitu terpesona dengan gereja Katolik, dengan solidaritasnya dan dengan apa itu kesatuan internasionalnya, sehingga akhirnya dia mengatakan ini pasti sungguh-sungguh persaudaraan sangat internasional, solidaritas internasional sangat kuat. Padahal dia orang Jepang yang sangat kuat kejepangannya, dia akhirnya kemudian menjadi Katolik sesudah Jepang kalah dan dia nanti kemudian ke Jepang. Dia lalu menjadi Katolik, dibaptis, karena dia merasa di dalam gereja Katolik Flores, waktu itu dia tugas di sana, dia lihat sesuatu yang luar biasa. Pastor-pastor yang punya kerelaan meninggalkan tanah airnya yang jauh untuk hidup sederhana. Ya. Pasti mereka itu dimotivasi oleh keinginan dan dorongan sangat kuat. Karena kalau enggak, pasti enggak mau begitu-begitu. Jadi dengan demikian, Flores ada kekecualian. Akhirnya saya mau katakan berikutnya adalah gambar yang terjadi. Jepang itu mensensibilisasi keindonesiaan untuk melawan Belanda. Ya. Maka juga ini berlaku bukan saja untuk orang Indonesia, itu disensibilisasi keindonesiaannya. Mereka merasa kita orang Indonesia, itu salah satu aspek positif juga dari pendudukan Jepang. Jepang itu mengatakan kita orang Asia hebat, bisa mengalahkan orang kulit putih. Ya. Nah dengan demikian keindonesiaan bangsa Indonesia itu diangkat. Bisa omong Indonesia, bisa kemudian berbahasa Indonesia, bisa kemudian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya setidak-tidaknya pada awalnya, dan bisa diyakinkan juga kita punya kemampuan militer, dilatih dengan heiho, dan juga dilatih dengan peta. Jadi mereka orang-orang yang kemudian diangkat keindonesiaannya. Ini berlaku untuk orang Indonesia pada umumnya, tetapi juga berlaku untuk orang Katolik pada umumnya, pada khususnya. Maka dari itu juga cukup banyak orang Katolik yang dididik pada zaman Jepang, keindonesiaannya bangkit. Dan kalau saya lihat di situ tokoh-tokoh yang ada, misalnya Slamet Riyadi, ya, di situ sebab paling sebelah kiri, gambar kanan sebelah kiri itu pertama Adi Sucipto, kemudian Slamet Riyadi, kemudian juga Komodor Yosafat Sudarso, itu adalah orang-orang Katolik yang sejak kemudian itu dia merasa kemudian pro ecclesia patria. Ya. Hal yang sama juga kemudian keyakinan dari Monsignor dari sebelah kiri, itu adalah Romo Sanjoyo, dan juga Frater Bowens waktu itu, yang sebagai efek dari sesudah Jepang kalah, ya dalam sebuah namanya situasi yang tidak aman itu, ada sekelompok yang kita katakan tidak bersahabat dengan gereja Katolik dari kelompok-kelompok agama aliran tertentu, ya, yang tidak mau supaya kemudian juga gereja Katolik dalam hal ini juga diasosiasikan Belanda itu cukup kuat. Lalu kemudian juga dalam situasi seperti itu Monsignor Romo Sanjoyo dan juga Bowens itu meninggal di Muntilan. Ini orang-orang yang punya cinta kepada gereja dan cinta kepada negara sekaligus. Ini adalah orang-orang yang ikut dibentuk juga mentalnya pada zaman Jepang itu. Saya tidak mengatakan bahwa oleh karena Jepang, kedudukan Jepang, lalu kita menjadi kuat. Bukan. Meskipun, saya harus katakan, meskipun Jepang itu keras, meskipun Jepang memukul, kita kuat, kita survive, kita bertahan karena kekuatan gereja bukan ditentukan oleh hal-hal dari dunia ini, melainkan dari kekuatan Roh Kudus. Jadi meskipun Jepang menekan, meskipun situasi sesudah itu menindas, ya, bahkan sempat itu ada pembunuhan di sana-sini oleh kelompok-kelompok fanatik tertentu, misalnya terhadap Romo Sanjoyo dan Frater Bowens, mereka tetap bertahan untuk cinta gereja dan cinta negara, karena apa? Karena mereka digerakkan oleh kekuatan roh yang membuat mereka tidak akan bergeming meskipun nyawa mereka itu mati. Saya merasa itulah kemudian akhir dari gereja zaman Jepang yang menurut saya memberikan kepada kita beberapa inspirasi. Selesai dari pihak saya. Nah, silakan.
Berikutnya ya Willem ya. Nah, ini Silakan adalah Romo. beberapa inspirasi dalam frase yang bisa kita petik dari gereja Katolik zaman Jepang. Satu, kekuatan atau kesadaran sebagai bangsa Indonesia itu besar. Ya, jadi kita merasa adalah sama-sama orang Indonesia. Ya. Kita dibentuk sebagai bangsa, dan Jepang juga mensensibilisasi itu. Jadi kesadaran sebagai bangsa Indonesia sangat kuat. Yang kedua, Indonesianisasi gereja Katolik. Artinya gereja Katolik perlu juga kemudian merasa bangga menimba kekuatan dari kasana keindonesiaannya. Ini nanti berkembang dengan istilah inkulturasi, misalnya tahun 70-an. Dan juga pemimpin-pemimpin yang orang-orang pribumi. Ya, kan tadinya kan orang-orang kulit putih, ya. Saya sudah bilang. Lalu pimpinan-pimpinan dan juga ekspresi-ekspresi liturgi yang cukup banyak juga memakai keindonesiaan. Jadi Indonesianisasi kemudian juga cukup kuat. Mulai pada zaman Jepang itu, tapi lama-kelamaan membuat dia menjadi sangat kuat. Yang ketiga itu adalah kerasulan awam. Awam merasa kami juga rasul. Sama-sama bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Sama-sama menjadi gembala bagi sesamanya. Dan yang keempat, saya katakan juga ekumene. Ekumene itu kesadaran bahwa kita sesama orang Kristen bersatu. Ini terutama dialami di dalam kamp-kamp interniran. Kan tadi saya sudah bilang, di dalam interniran kan semua orang Belanda yang Kristen dimasukkan jadi satu. Nah, justru disitulah yang Protestan dan Katolik ketemu gitu. Padahal pada zaman dulu ya mungkin ini agak dipisah-pisahin kan ya, gaya kolonial kan dipisah-pisahin gitu. Misalnya dari Kupang, dari Soe batasnya, Soe ke atas sampai Atambua itu adalah Katolik, Soe ke bawah itu kemudian adalah Protestan, gitu. Kemudian juga daerah misalnya Kalimantan Barat itu Katolik, Kalimantan misalnya Selatan Tengah itu adalah Protestan. Sumatera itu adalah misalnya Samosir itu Katolik, sedangkan daerah Balige dan seterusnya adalah Protestan. Dulu kan Belanda begitu, ya. Tapi ketika semuanya dimasukin ke dalam interniran, ya ini dalam tanda petik ada untungnya, mereka kontak satu sama lain. Mereka bahkan belajar teologi, mereka mengadakan ibadat bersama. Mereka sama-sama diskusi, ya, sama-sama buat kursus, sama-sama ketemu setiap hari kan selama di penjara di internir itu. Jadi ekumene jadi kuat itu. Ini yang belum disingkap dalam sejarah gereja kita. Dan akhirnya tadi saya sudah kasih contoh, ya, karena kesadaran bahasa Indonesia itu sangat kuat, akibatnya orang Katolik berani untuk melawan tantangan yang mau memecahkan bangsa ini. Bisa muncul dari radikalisme, baik yang sifatnya ultranasionalistik, misalnya kelompok-kelompok separasi atas nama suku, ya, misalnya RMS, ya, atau juga atas nama agama, misalnya kelompok-kelompok yang kita tahu, kelompok-kelompok nanti juga gerakan-gerakan yang atas nama agama itu misalnya mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu banyak, itu mulai dari tahun 45 sampai dengan sekitar tahun 49. Ya. Nah, orang-orang Katolik di situ banyak pahlawannya juga, kan tadi saya sudah sebut, yang terlibat dengan demikian untuk menjaga NKRI. Kesadaran bangsa yang kuat pada bagian pertama itu, saya bilang dengan demikian, dimahkotai juga dengan kesediaan menjadi martir Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana kelihatan dalam beberapa pahlawan yang semuanya tadi sudah saya tunjukkan berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan yang bersifat ultranasionalis atau kesukuan atau kedaerahan maupun yang bersifat agamis dalam kelompok-kelompok ekstrim tertentu. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Simon atas paparannya yang luar biasa sekali. Dan kita jadi belajar banyak ya bahwa di zaman Jepang gereja justru ditempa menjadi gereja yang semakin mengindonesia, yang semakin kuat dan semakin berakar meskipun juga banyak tantangannya. Dan sobat peziarah sekalian, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bermakna bagi kita sekalian dalam ziarah kita memaknai kebanggaan kita sebagai
umat Katolik Indonesia dan semakin terlibat dalam mengindonesia dan menggereja. Kita bawa semuanya ini dalam doa untuk memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Dan kita jumpa lagi dalam podcast Peziarah berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih.